Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan saya untuk mengerjakan ujian tengah semester yang diamanatkan oleh Dr. Mukhrid Sidki MAG dari mata kuliah Studi Naskah Tafsir di Indonesia. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada bimbingan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selalu berharap akan diberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Materi yang akan saya sampaikan yakni terkait dengan khalifah, konsep khalifah di surat Al-Baqarah ayat 30. Yang mana dalam ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya yakni Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat bertanya, mengapa engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan memberi kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Lalu kemudian Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 ini yakni yang pertama, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yakni ketika Allah berfirman kepada malaikat tentang ingin menjadikan khalifah di muka bumi, sesungguhnya Allah mewahyukan ini kepada Nabi Muhammad SAW, yakni utusannya. Allah menceritakan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Maka kemudian pada kalimat selanjutnya yakni qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat bertanya, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu yang akan berbuat kerusakan padanya dan akan berbuat pertumpahan darah? Awa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami selalu mensucikan engkau, selalu memuji engkau? Maka dari sini malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa ya Allah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi ini tapi yang berbuat kerusakan, yang berbuat pertumpahan darah? Padahal malaikat selalu taat oleh perintah Allah, memuji Allah dan mensucikan Allah gitu. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam penjelasan sebelumnya, maka kita dapat mengetahui bahwa Allah tidak menolak pendapat daripada para malaikat. Allah tidak memungkiri bahwa akan adanya kerusakan
serta pertumpahan darah yang akan dibuat oleh suatu makhluk ini yang akan Allah menjadikan khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang engkau tidak ketahui. Allah hanya bilang kepada malaikat, Allah ingin menjelaskan bahwa Allah tidak memungkiri adanya pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi, melainkan Allah menciptakan khalifah itu lebih dari yang malaikat pikirkan gitu. Apa yang malaikat tahu itu Allah lebih tahu. Maka Allah ingin menunjukkan kepada malaikat bahwa aku maha mengetahui dan sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang aku ketahui. Kemudian hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini bisa kita ambil dari sebagaimana malaikat yang telah bertanya kepada Allah, yang telah mengetahui bahwa akan terjadi kerusakan di bumi dan pertumpahan darah di bumi karena Allah ingin menciptakan khalifah dari suatu makhluk, tetapi malaikat tetap sami'na wa ta'na, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang akan Allah putuskan. Hikmah yang pertama, kita taat kepada Allah apapun keputusan Allah. Seperti dalam hidup ini, ketika kita ingin sesuatu menurut kita buruk, tetapi ternyata Allah menjadikan itu, menakdirkan itu kepada kita, maka kita akan selalu taat kepadanya dan ikhlas menerima takdir apa yang Ia berikan. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian hikmah yang kedua, yakni pentingnya komunikasi, karena akan terjalin ketentraman dan kedamaian. Karena jikalau kita tidak menjalin komunikasi, kita tidak bertanya, tetapi kita hanya memendam rasa ingin tahu dan ketidaksetujuan ini, maka itu akan menjadi suudzon atau prasangka buruk terhadap apa-apa segala sesuatu yang Allah ciptakan. Maka pentingnya komunikasi, bisa lewat doa, meskipun tidak komunikasi langsung, tetapi kita telah melakukan seperti apa yang malaikat lakukan. Yang malaikat mencontohkan bahwa malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah mengapa gitu. Meskipun tidak langsung, tetapi Allah telah menjawab yang jawaban yang sama. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.